Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Bapak dosen mata kuliah embriologi, serta teman-teman yang kami banggakan. Di sini kami dari kelompok 5 mohon izin untuk memaparkan materi mengenai embriologi pada organogenesis. Adapun anggota dari kelompok 5 ada Regina Safa Maura dengan NPM 192154093, lalu ada Resti Aula Dewi dengan NPM 192154112, dan saya sendiri Sania Fazila dengan NPM 192154100. Nah, adapun materi yang pertama adalah mengenai pengertian organogenesis. Organogenesis adalah fase terakhir dari gastrulasi di mana akan terbentuk organ-organ baru di setiap lapisannya, yakni ada lapisan ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Yang pertama ada ektoderm. Nah, lapisan ektoderm ini akan berkembang menjadi saraf, otak, sumsum tulang belakang, kulit, indera, rambut, kuku, dan medula kelenjar adrenal. Lalu ada mesoderm. Nah, mesoderm ini lapisan yang akan berkembang menjadi organ tubuh, kulit dalam, otot, tulang, pembuluh darah, ginjal, ureter, testis, ovarium, opiduk, uterus, dan sistem lampa. Lalu yang terakhir ada lapisan endoderm. Nah, lapisan ini akan berkembang menjadi faring, esofagus, lambung, usus, hati, pankreas, trakea, dan juga paru-paru. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh saya Resti Aulia Dewi, yakni mengenai tahap organogenesis. Nah, tahap organogenesis ini berjalan gitu seiring dengan blastula yang menempel pada dinding rahim pada hari ke-9 gestasi. Nah, adapun permulaan dari tahap organogenesis ini yakni dimulai ketika embrioblast pada blastula itu berubah menjadi gastrula pada hari ke-16 gestasi dan membentuk 3 lapisan utama yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Embrio vertebrata memiliki sel ektomesenkim khusus yang berasal dari lapisan neuroektoderm yang dikenal dengan neural crest cell. Sel ini merupakan sel punca yang akan bermigrasi untuk membentuk jaringan dengan karakteristik ektoderm dan mesoderm. Nah, jaringan ektoderm dan mesoderm akan berkembang menjadi organ tubuh sesuai dengan regulasi diferensiasi dan migrasi sel. Nah, pada semua hewan bilaterian, mesoderm itu adalah salah satu dari 3 lapisan germinal utama pada embrio paling awal. 2 lapisan lainnya adalah ektoderm, yakni lapisan luar, dan endoderm yang merupakan lapisan dalam, dengan mesoderm sebagai lapisan tengah di antara keduanya. Nah, adapun untuk gambarannya mengenai lapisan ektoderm, mesoderm, dan endoderm itu bisa dilihat pada gambar yang ada di sebelah kanan yang menunjukkan pada proses gastrula itu sudah terbentuk 3 lapisan tersebut. Nah, yang selanjutnya ada turunan derivat ektoderm. Seperti yang disampaikan di awal, bahwa ektoderm akan berkembang menjadi saraf, otak, sumsum tulang belakang, kulit, indera, rambut, kuku, dan medula kelenjar adrenal. Oke, yang pertama ada neural tube atau tabung saraf yang akan membentuk sistem saraf pusat. Nah, sel-sel pada neural tube ini akan mengatur ulang dirinya untuk membentuk daerah fungsional yang berbeda, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Pada tingkat sel, sel-sel neuroepitel berdiferensiasi menjadi berbagai bentuk
sel saraf, neuron, dan juga sel penyokong atau glia pada tubuh. Neural tube terbagi atas daerah 3 vesikel, yaitu vesikel primer, yaitu forebrain atau prosencephalon, ada midbrain atau mesencephalon, dan hindbrain atau rhombencephalon. Bisa dilihat pada gambar. Nah, lalu yang selanjutnya di sini ada penjelasan lebih detail mengenai 3 bagian vesikel primer tadi. Nah, bagian prosencephalon ini adalah bagian anteriornya akan menjadi telencephalon dan bagian kaudalnya akan menjadi diencephalon. Nah, telencephalon ini akan membentuk belahan otak, sedangkan diencephalon akan membentuk vesikula optik yang nantinya akan menjadi retina, lalu talamus dan juga hipotalamus. Yang selanjutnya yang kedua ada mesencephalon. Nah, pada bagian ini tidak mengalami pembagian lagi dan rongganya akan menjadi saluran otak. Lalu yang ketiga ada rhombencephalon yang terbagi menjadi bagian anterior yaitu mesencephalon dan bagian posteriornya akan menjadi mielencephalon. Nah, pada mielencephalon akan membentuk medula oblongata, yang mana neuronnya berperan sebagai pusat saraf yang bertanggung jawab untuk menyampaikan rasa sakit ke kepala dan leher. Lalu yang kedua ada koneksi pendengaran, gerakan lidah, detak jantung, dan juga gerakan pernafasan serta pencernaan. Nah, kalau mesencephalon ini akan menjadi cerebellum atau otak kecil yang berfungsi sebagai pusat koordinasi gerakan, postur, dan juga keseimbangan. Nah, lalu di sini ada sel-sel neuroepitelial dari neural tube atau saluran tabung saraf yang mana akan berdiferensiasi menjadi 3 jenis sel utama. Yang pertama akan menjadi sel ventrikel atau ependimal yang merupakan komponen integral tetap dari lapisan tabung saraf yang berfungsi untuk mengeluarkan cairan cerebrospinal. Nah, yang kedua akan menghasilkan prekursor neuron yang mana akan mengalirkan potensial listrik dan mengoordinasikan fungsi tubuh, pikiran, dan juga sensasi sebagai bakal dari sel saraf. Nah, yang ketiga akan memunculkan yang namanya jenis sel utama prekursor sel glial yang mana akan membantu dalam membangun sistem saraf, menyediakan isolasi di sekitar neuron, dan penyimpanan memori sebagai bakal dari sel glia itu sendiri. Nah, di atas, di samping ada gambar yang mana pembentukan sel prekursor neuron ini akan menjadi sel saraf yang terspesialisasi menjadi aktivitas pemanjangan oleh mikrotubulus dan perubahan bentuk apikal oleh mikrofilamen, yang mana pertumbuhan saraf ini dipimpin oleh ujung akson yang disebut dengan kerucut pertumbuhan atau glaucon. Glaucon yang merupakan struktur mikrotubulus. Kerucut pertumbuhan bergerak karena yang mana kerucut pertumbuhan ini bergerak karena perpanjangan dan kontraksi antar pilopodia runcing yang disebut dengan mikrospikes, yang mana ia terdiri dari mikrofilamen. Nah, yang selanjutnya di sini ada gambar bahwa pada sistem saraf pusat, sel glia akan membentuk yang namanya oligodendrosit, yang mana ia akan menyelubungi akson membentuk selubung mielin, sedangkan pada sel sistem saraf tepi, sel glia ini akan membentuk sel sessuan yang menyelubungi akson membentuk selubung mielin. Nah, sel-sel yang bermigrasi membentuk lapisan kedua di sekitar tabung saraf asli. Nah, lalu di sini ada lapisan yang mana lapisan ini tuh akan
semakin tebal karena penambahan sel baru neuroepitelium germinal. Nah, lapisan baru ini disebut dengan zona mantel dan epitel germinalnya disebut dengan zona ventrikel. Sel-sel pada zona mantel akan berdiferensiasi menjadi neuron dan glia. Neuron membuat koneksi di antara mereka sendiri dan aksonnya tumbuh menjauhi lumen sehingga terbentuk yang namanya zona marginal. Lalu ada yang terjadi bahwa sel glia menutupi banyak akson membentuk selubung mielin di zona marginal sehingga menyebabkan zona ini terlihat berwarna putih. Lapisan ini sering disebut dengan materi putih, sedangkan pada zona mantelnya yang mengandung sel-sel saraf disebut dengan materi abu-abu. Nah, jika pada cerebellum atau otak kecil, beberapa prekursor neuron memasuki zona marginal untuk membentuk namanya nuklei atau kelompok neuron. Prekursor neuron lainnya bermigrasi jauh dari neuroepitelium germinal. Mengapa? Karena neuroblast bermigrasi ke permukaan luar membentuk zona germinal baru. Nah, lapisan granular eksternal dekat bagian luar batas neural tube. Pada batas luar dari lapisan granular eksternal yang tebalnya 1-2 sel ini, neuroblast akan membelah dan datang lalu berdiferensiasi menjadi sel granul. Sel granul dia akan bermigrasi kembali ke zona ventrikel atau ependimal, di mana dia akan membentuk lapisan granular internal. Sementara itu, zona ventrikel asli dari otak kecil ini akan menghasilkan berbagai macam neuron dan sel glia, termasuk neuron Purkinje besar sebagai tipe sel utama pada otak kecil ini. Nah, yang selanjutnya di sini ada penjelasan mengenai bahwa pada cerebellum terdapat 2 jalur pembentukan. Yang pertama, ia akan melakukan pengaturan secara vertikal yang mana akan menjadi lapisan yang berinteraksi dengan yang lainnya. Neuroblast terbentuk dari zona mantel yang bermigrasi pada proses glial melalui materi putih untuk menghasilkan zona kedua pada neuron di luar permukaan otak. Lapisan abu-abu yang baru ini akan menjadi neokorteks. Nah, yang mana neokorteks ini terdiri dari 6 susunan lapisan. Nah, yang kedua, dari 6 lapisan vertikal tersebut akan diatur secara horizontal menjadi lebih dari 40 daerah yang mengatur proses anatomis dan fungsional yang berbeda-beda, atau dengan kata lain akan membentuk lobus-lobus pada otak. Yang selanjutnya ada organogenesis pada pembentukan mata. Pesikula mata terbentuk di diencephalon. Nah, yang mana daerah otak depan bagian posterior akan mengalami penonjolan ratlar, sehingga akan membentuk yang namanya pesikula optik. Dari pesikula optik ini, ia akan menginduksikan yang namanya lapisan ektoderm ini, sehingga akan membentuk yang namanya plakoda lensa. Dari plakoda lensa ini akan mengalami proses yang bernama invaginasi. Setelah terjadinya invaginasi pada plakoda lensa ini, ia akan menginduksi vesikula optik menjadi cawan optik. Nah, lalu yang selanjutnya ada hubungan cawan optik dan otak yang menyempit, yang mana akibat dari
hubungan dari cawan optik dan otak yang menyempit ini menghasilkan yang namanya tangkai optik seperti itu. Lalu lapisan cawan optik ini akan berdiferensiasi, yang mana lapisan luar adalah lapisan yang berpigmen sehingga menjadikan retina pun berpigmen. Sedangkan pada lapisan dalam adalah lapisan sensori retina. Lalu pada bakal lensa terjadi pula yang namanya proses invaginasi, yang mana akan membentuk gelembung sehingga melepaskan diri dari ektoderm. Selanjutnya, setelah lensa terbentuknya lensa, ia akan menginduksi ektoderm untuk membentuk kornea. Nah, yang selanjutnya ada pembentukan retina. Pembentukan retina ini bahwa pada sel-sel lensa pada sisi dekat retina akan menjadi panjang dan berbentuk serabut, sehingga akan menghasilkan yang namanya kristalin. Sel yang dipenuhi dengan sel-sel kristalin ini akan menjadi jernih atau transparan dan tidak berinti. Lalu, pembentukan mata pada manusia ini biasanya terjadi pada minggu keempat, yang mana koroid dan sklera pada cawan optik ini akan menginduksi yang namanya mesenkim atau neural crest, sehingga koroid pada pembuluh ini akan membentuk jaringan ikat padat atau yang disebut dengan sklera. Nah, lalu pada kornea berhubungan dengan sklera dan yang ada di bagian depan dan membentuk kantung mata yang membatasi lensa dan iris, sehingga setelah lahir bentuknya akan menjadi transparan. Lalu yang selanjutnya ada pembentukan kulit. Nah, pada pembentukan kulit ini, bahwa lapisan ektoderm pada embrio akan membentuk jaringan saraf dan indera serta epidermis. Faktor yang menentukan perkembangan berikutnya adalah dari sel-sel pada lapisan ektoderm ini ialah induksi sel-sel ektoderm oleh protein BMP, yang mana bagian ektoderm yang terpapar oleh BMP berikutnya ini akan berkembang menjadi epidermis, sedangkan pada bagian ektoderm yang tidak terpapar BMP ini akan berkembang menjadi sistem saraf. Proses pembentukan pelengkap dari epidermis ini yaitu rambut, yang mana sangat dipengaruhi oleh persinyalan WNT, sehingga dari persinyalan WNT ini yang akan menginduksi pembentukan folikel rambut sebagai awal dari proses pembentukan rambut. Seperti itu. Nah, untuk slide ini akan dijelaskan kembali oleh Resti Aulia Dewi, yakni mengenai derivat mesoderm. Nah, untuk derivat mesoderm ini, pengertian dari mesoderm tersendiri itu merupakan salah satu dari 3 lapisan germinal yang muncul pada minggu ketiga perkembangan embrio. Itu terbentuk melalui proses yang disebut gastrulasi. Nah, mesoderm itu dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada mesoderm paraksial. Nah, pada bagian ini, mesoderm ini sebagian besar mengandung somit yang menimbulkan kerangka aksial, dermis, dan otot. Kemudian yang kedua adalah mesoderm menengah atau disebut juga dengan mesoderm intermediate. Nah, bagian mesoderm ini memunculkan gonad, ginjal, dan struktur urogenital. Kemudian yang terakhir ada mesoderm lempeng lateral. Diklasifikasikan lebih lanjut menjadi mesoderm parietal dan mesoderm visceral, yang masing-masing membentuk kerangka ekstremitas dan dinding otot tabung usus. Nah, pada mesoderm ini kan ada dibedakan menjadi 3, ada juga yang menyebutkan bahwa mesoderm itu dibedakan menjadi 4 gitu. Yang pertama ada aksial, kemudian paraaksial, intermediate, dan lateral. Nah, pada slide ini kita akan menjelaskan mengenai mesoderm dorsal, di mana tadi telah disebutkan ya bahwa mesoderm itu terbagi menjadi 3, ya ada mesoderm dorsal, kemudian mesoderm intermediate, dan mesoderm lateral.
Nah, untuk yang pertama kita akan kaji terlebih dahulu mengenai mesoderm dorsal atau disebut juga dengan mesoderm paraksial. Nah, mesoderm dorsal ini merupakan lapisan yang nantinya dapat membentuk jaringan ikat tubuh, tulang otot, tulang rawan, tulang belakang, dan dermis. Nah, adapun dari strukturnya itu, mesoderm dorsal ini ada yang bersegmen, ada juga yang tidak. Nah, adapun yang ditemukan pada manusia, mesoderm dorsal ini tidak bersegmen dan berkembang untuk membentuk otot. Nah, dalam pembentukan otot itu melalui proses yang disebut myogenesis. Dibentuk dari sel mesenkim membentuk myoblas atau sel otot. Nah, dalam tahapan pembentukannya otot itu terdiri dari 4 tingkatan. Yang pertama ada sel somit sebagai prekursor. Kemudian yang kedua, sel ini mengalami proliferasi membentuk populasi sel otot. Kemudian tahapan ketiga itu terjadi diferensiasi membentuk protein spesifik. Dan yang terakhir itu dalam tahap pembentukan sel otot ini dia akan menjadi sel otot yang matang. Nah, selain dari pembentukan otot, mesoderm dorsal juga akan membentuk kranium yang terdiri dari neurokranium atau tempurung otak dan splanocranium atau tulang-tulang muka. Nah, setelah mesoderm dorsal atau paraksial, kita lanjut pada bahasan bagian mesoderm yang kedua, yakni mesoderm intermediate. Nah, untuk mesoderm intermediate ini, ia akan membentuk sistem urogenital. Nah, mesoderm intermediate itu terdiri atas 2 bagian, yaitu pita nephrogenik yang akan menjadi aparatus urinaria dan pematang genital yang akan menjadi gonad. Nah, yang pertama, mesoderm intermediate ini sebagaimana yang telah disebutkan bahwa mesoderm ini nantinya akan menjadi aparatus urinaria. Contohnya salah satunya adalah dalam pembentukan ginjal. Nah, pada reptilia, aves, dan mamalia, ginjal yang fungsional adalah metanefros. Jadi, dalam ontogeninya, mamalia pernah memiliki ginjal pronefros, mesonefros, dan metanefros sebagai ginjal yang definitif. Nah, selama perkembangan embrio, reptilia, aves, dan mamalia, nah, ketiga tipe ginjal tersebut dibentuk secara berurutan. Nah, adapun kita bisa lihat ya gambar yang ada di sebelah kanan. Nah, itu dalam gambar tersebut menunjukkan tahap-tahap perkembangan dimulai dari pronefros, kemudian mesonefros, dan metanefros. Nah, gambar A. Nah, gambar A itu gambar yang di sebelah atas, sebelah kiri atas. Nah, gambar itu memperlihatkan pembagian mesoderm intermediate atas pronefros, mesonefros, dan metanefros. Nah, kemudian yang B merupakan stadium awal yang menunjukkan pemanjangan ductus nephrik ke arah kloaka. Kemudian yang bagian C itu merupakan ginjal mesonefros, dan yang bagian D itu merupakan awal ginjal metanefros, dan yang bagian E merupakan sistem urogenitalia setelah diferensiasi seks. Nah, ductus mullerian adalah struktur yang dibentuk belakangan dan bukan bagian dari sistem urinaria. Nah, selanjutnya mesoderm intermediate ini juga akan menjadi suatu lapisan yang nantinya akan berkembang menjadi sistem reproduksi. Nah, ada 2 pendapat umum berkenaan dengan perkembangan sistem reproduksi pada mamalia, yaitu yang pertama dalam pembentukan gonad. Nah,
Pada tahap gonad itu pada tahap indiferent secara morfologis belum dapat dibedakan antara jantan dan betina, dan selanjutnya mengalami perkembangan sesuai dengan ciri khas masing-masing jenis kelamin. Ada juga yang mengatakan bahwa adanya kecenderungan sistem genital berkembang menjadi tipe seks betina tidak dipengaruhi faktor-faktor maskulin spesifik. Nah, kemudian dalam hal gonad ini, gonad itu akan dibentuk dari dua jaringan yang berbeda, yaitu jaringan mesoderm yang membentuk matriks pada gonad dan PGC yang bermigrasi ke dalam gonad membentuk gamet. Pada embrio jantan, pita-pita seks terus mengalami proliferasi dan menembus ke dalam jaringan ikat. Sedangkan pada betina, pita-pita seks akan berdegenerasi. Namun demikian, epitel germinal segera menghasilkan pita-pita seks yang baru. Akan tetapi, pita-pita seks tersebut tidak menembus jaringan ikat dan tetap tinggal pada permukaan luar atau korteks dari ovarium. Nah, adapun gambar yang ada di sebelah kanan itu merupakan gambaran dari perkembangan gonad indiferent menjadi testis atau ovarium. Nah, untuk mesoderm jenis ketiga itu ada yang disebut dengan mesoderm lateral. Nah, mesoderm lateral ini terbagi menjadi dua, yaitu somatis dan plangnis. Somatis akan berdiferensiasi menjadi insang, perikardium, pleura, peritoneum, dan dermis. Sedangkan plangnis yang terbagi menjadi dua, masing-masing akan berdiferensiasi menjadi jantung dan bagian-bagiannya, kemudian pembentukan sistem sirkulasi, permukaan rongga tubuh, dan komponen anggota tubuh termasuk pertumbuhan anggota gerak. Nah, mesoderm lateral ini nantinya dia itu akan membentuk anggota tubuh. Nah, pembentukan anggota tubuh merupakan contoh yang baik mengenai saling mempengaruhi dalam beberapa mekanisme morfogenesis. Sel-sel mesoderm somatik akan beragregasi di bawah ektoderm, bakal anggota tubuh, dan kemudian berproliferasi dengan cepat, membentuk suatu penonjolan dari dinding tubuh berbentuk kerucut, misalnya pada urodela atau berbentuk dayung, misalnya pada manusia dan ayam. Penonjolan tersebut disebut tunas anggota tubuh. Nah, kemudian morfologi anggota tubuh dicapai melalui terjadinya kematian sel sepanjang tepi anterior dan posterior mesoderm anggota tubuh. Nah, kematian sel juga terjadi pada erosi jaringan antar jari-jari dalam pembentukan jari. Nah, kematian sel adalah suatu mekanisme yang sangat penting dalam mengontrol perkembangan bentuk pada kuncup anggota yang telah mencapai stadium dayung. Kematian sel terutama terjadi di daerah antar jari-jari. Kematian sel-sel disebabkan karena meningkatnya enzim-enzim lisosom, misalnya asam fosfatase, kemudian ribonuklease, dan katepsin pada daerah tersebut. Nah, kalian bisa lihat ya pada gambar yang ada di sebelah kanan, itu menunjukkan bahwa pada jaringan tubuh anggota tubuh itu akan terjadi kematian beberapa sel gitu. Nah, contohnya itu seperti dalam stadium perkembangan anggota gerak depan manusia, terutama pada jari-jari tangan yang kita miliki. Nah, mengenai mesoderm lateral ini, selain tadi telah disebutkan mesoderm lateral itu nantinya akan berkembang menjadi beberapa anggota tubuh. Nah, mesoderm lateral ini juga nantinya lapisan tersebut akan membentuk jantung. Nah, pada embrio vertebrata, jantung berkembang dalam posisi anterior di dalam mesoderm splanking leher.
Nah, mesoderm bakal jantung ini terdapat pada dua daerah yang terpisah, masing-masing terletak pada kedua sisi sumbu embrio. Nah, bisa kita lihat ya pada gambar yang ada di sebelah kanan. Nah, pada mulanya jantung itu merupakan satu tabung yang lurus dan selanjutnya mengalami berbagai perubahan bentuk hingga menyerupai huruf S. Nah, pembentukan kamar-kamar jantung dari tabung sederhana selama minggu ketiga perkembangan manusia. Kemudian sebelum kamar-kamar jantung terbentuk, nah jantung itu telah berfungsi dan mulai berdenyut dengan teratur. Dari semua organ pada vertebrata, jantung itu merupakan organ yang berfungsi sangat awal. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai turunan derivat endoderm akan disampaikan oleh saya, Regina Syafa Maura. Yang pertama yaitu ada pembentukan organ pernapasan. Nah, terdiri dari rongga hidung, faring, laring, trakea, dan paru-paru. Nah, epitel yang melapisi rongga hidung berasal dari ektoderm, sedangkan lapisan sisa sistem pernapasan berasal dari endoderm. Bagian anterior endodermal dari tabung pencernaan dan pernapasan bermula di faring. Nah, embrio mamalia memproduksi atau menghasilkan 4 pasang kantung faring, yang diantaranya kantung tersebut terdapat lengkung faring. Untuk pasangan pertama, dari kantung faring akan menjadi ruang pendengaran yang terdapat di tengah telinga dan akan berasosiasi dengan tabung eustachia. Lalu untuk pasangan kedua dari tabung ini akan membentuk dinding tonsil. Nah, timus merupakan derivat dari pasangan ketiga kantung faring. Dan limfosite akan berlangsung berdiferensiasi pada saat tahap akhir perkembangan. Nah, satu pasang kelenjar pataroid ini akan berasal dari derivat pasangan ketiga kantung faring. Sedangkan pasangan yang lainnya berasal dari derivat pasangan keempat kantung faring. Kantung dari endoderm dan mesenkim akan mati dan akan bermigrasi ke leher dan menjadi kelenjar tiroid. Nah, tabung pernapasan di sini tumbuh dari dasar faring ke-9 di antara pasangan keempat kantung faring untuk membentuk paru-paru. Gambar di samping merupakan penjelasan mengenai organ-organ yang terdapat pada faring. Nah, untuk selanjutnya ada paru-paru. Paru-paru adalah derivat dari tabung pencernaan, meskipun mereka tidak berhubungan dengan digesti. Nah, di tengah dasar faring, di antara pasangan keempat kantung faring, lekuk laryngotrachea memanjang secara ventral. Nah, lekukan ini kemudian terbagi menjadi 2 cabang, yang akan menjadi cabang yang membentuk pasangan bronki dan paru-paru. Endoderm laryngotrachea ini akan menjadi lapisan dari trakea, 2 bronki, dan kantung udara di paru-paru. Seperti di tabung pencernaan, spesifikasi daerah di mesenkim ditentukan oleh diferensiasi perkembangan tabung pernapasan. Nah, di perkembangan pada mamalia, epitelium pernapasan akan merespon dalam 2 cara yang berbeda. Daerah leher, epitelium pernapasan tumbuh lurus membentuk trakea. Setelah memasuki toraks, cabang tersebut akan membentuk 2 bronki dan kemudian paru-paru. Paru-paru adalah bagian terakhir di antara organ-organ mamalia yang berdiferensiasi sepenuhnya. Paru-paru harus bisa menarik oksigen pada saat nafas pertama bayi yang baru lahir. Nah, untuk menyelesaikan ini, ada sel alveolar yang mensekresi surfaktan menjadi cairan yang membasahi paru-paru. Nah, untuk surfaktan ini terdiri dari protein spesifik dan fosfolipid seperti sphingomyelin dan lecithin. Nah, surfaktan akan memungkinkan sel alveolar untuk menyentuh satu dengan lainnya tanpa menempel bersamaan. Nah, untuk selanjutnya ada pembentukan saluran pencernaan makanan. Saluran pencernaan makanan merupakan tabung yang memanjang sepanjang tubuh. Kemudian dari saluran pencernaan akan terbentuk tunas yang selanjutnya membentuk hati, kantung empedu, dan pankreas. Nah, saluran pernapasan yang kemudian bercabang 2 akan membentuk paru. Nah, untuk selanjutnya ada perkembangan tabung usus. Ini dimulai dari 2 lokasi lapisan endoderm yang bergerak ke arah bagian sentral. Di daerah bakal usus bagian depan atau disebut foregut, sel-sel dari bagian lateral anterior endoderm akan bergerak ke bagian ventral untuk membentuk tabung anterior intestinal portal atau AIP. Sedangkan caudal intestinal portal terbentuk dari migrasi endoderm posterior. AIP dan CIP ini akan bermigrasi bersama untuk membentuk usus bagian tengah.
Pada kedua ujung tabung usus ini akan berbatasan dengan ektoderm. Lalu bagian oral yang dibatasi oleh ektoderm disebut dengan stomodeum. Bisa dilihat pada gambar ada bagian dari stomodeum. Untuk endoderm ini akan membentuk 3 kelenjar aksesori yang berkembang dari daerah kauda ke daerah lambung embrio, yaitu hati, pankreas, dan kantung empedu. Untuk pembentukan hati berawal dari terbentuknya divertikulum hati yang merupakan suatu tunas hati yang menonjol keluar dari usus bagian depan menuju ke arah mesenkim dan sekitarnya. Mesenkim kemudian akan menginduksi endoderm untuk berproliferasi, membentuk cabang, dan membentuk epitel kelenjar hati. Nah, sebagian dari vertikulum hati ini merupakan wilayah yang paling dekat dengan saluran pencernaan yang memiliki fungsi untuk saluran pengeluaran sekret yang diproduksi oleh hati. Dan cabang dari saluran ini akan menghasilkan kantung empedu. Selanjutnya ada pembentukan hati. Nah, pembentukan hati terjadi karena ekspresi gen spesifik untuk sintesis komponen-komponen hati, misalnya untuk gen alfa-fetoprotein dan albumin. Nah, gen ini terdapat di bagian endoderm, bakal saluran pencernaan yang berdekatan dengan mesoderm kardiak dan endotelium pembuluh darah yang sedang berkembang, sehingga akan terjadi induksi dan endoderm responsif terhadap faktor parenkim yang disekresikan oleh kedua macam jaringan ini, yaitu faktor parakrin yang berupa fibroblast growth factor atau PGFS, sehingga akan membentuk hati. Jadi, endotelium jantung dan pembuluh darah yang sedang berkembang akan menginduksi pembentukan hati melalui faktor parakrin yang berupa FGFS. Nah, jika notokorda masih belum tereduksi dan endotelium jantung serta pembuluh darah belum berkembang juga, maka hati tidak akan terbentuk. Nah, komponen endoderm terhadap faktor parakrin PGFS ini akan membuat terbentuknya bakal hati yang hanya dimiliki oleh endoderm usus depan atau foregut, karena endoderm ini memiliki reseptor yang dapat mengikat FGFS. Nah, misalnya pada endoderm. Nah, yang terakhir ada pembentukan dari pankreas. Untuk pembentukan pankreas berbanding terbalik dengan pembentukan hati, karena adanya notochord dan mesoderm bakal pembuluh darah mengakibatkan terbentuknya pankreas, sedangkan adanya mesoderm bakal jantung justru menghambat pembentukan pankreas. Ada juga protein sonic hedgehog atau SHH terdapat pada keseluruhan endoderm bakal usus, kecuali di endoderm bakal usus depan, tempat terbentuknya bakal pankreas. Untuk notochord yang berada dekat daerah bakal usus akan mensekresikan faktor parakin, yaitu FGF2 dan aktifin yang berperan untuk menekan ekspresi gen SHH pada endoderm, sehingga untuk produksi protein SHH ini akan menjadi menurun. Nah, keadaan ini memungkinkan endoderm bakal pankreas yang terletak di wilayah usus depan menjadi kompeten terhadap signal yang diberikan oleh endotelium pembuluh darah. Nah, adanya signal dari pembuluh darah ini mengakibatkan faktor transkripsi PDX1 dan PDX2 ini diproduksi sehingga terbentuknya insulin, protein struktural untuk sel endokrin, lalu protein struktural untuk sel Langerhans, serta sel ekstroksin yang menghasilkan enzim pencernaan seperti chymotrypsin. Nah, untuk materi terakhir ada faktor yang mempengaruhi dari organogenesis. Yang pertama ada faktor sel. Faktor sel ini meliputi yang pertama ada jumlah sel pada organisme, di mana semakin banyak sel yang dimiliki oleh organisme yang sedang mengalami organogenesis, maka akan semakin tinggi juga angka pertumbuhannya. Namun jika jumlah sel organisme sedikit, maka sel-sel yang dibentuk lebih digunakan untuk menggantikan sel-sel yang mati. Yang kedua ada faktor intrinsik sel, yaitu faktor-faktor dari dalam sel itu sendiri. Contohnya adalah ukuran awal dasar organ, lalu ada perbandingan sel yang membelah dan panjang siklus sel. Yang ketiga ada migrasi sel, di mana sel-sel bermigrasi hingga membentuk sel-sel primordial. Contoh dari sel-sel yang dibentuk oleh migrasi sel adalah neural crest, sel benih primordial, dan sel somatik.
Keempat, ada rangsangan dari interaksi jaringan, di mana sel mendapat rangsangan untuk berdiferensiasi. Sel yang awalnya tidak memiliki kekhususan mendapatkan rangsangan untuk berdiferensiasi. Yang kelima, ada penempatan sel, di mana determinasi sel akan dipengaruhi oleh lokasi sel. Hal ini dikarenakan induksi sel tetangga, yaitu sel yang mengirimkan sinyal ke sel tetangga untuk berdiferensiasi. Nah, sinyal yang dikirimkan ini berupa molekul parakrin yang hanya bisa menembus membran berpori. Sinyal tersebut tidak bisa menembus membran tidak berpori seperti selulosa. Salah satu contoh induksi sel tetangga adalah pada mesogenesis embrio ayam. Untuk yang kedua, ada faktor dari faktor gen. Lalu yang ketiga ada faktor pertumbuhan. Nah, faktor pertumbuhan meliputi yang pertama itu hormon. Nah, telah diketahui bahwa hormon berpengaruh pada organogenesis hewan dengan cara menyebabkan adanya diferensiasi sel. Contoh dari hormon tersebut adalah somatomedin. Hormon tersebut merangsang sintesis DNA. Yang kedua ada faktor pertumbuhan lain seperti yang pertama ada aktifin. Nah, aktifin ini berfungsi untuk menginduksi jaringan mesoderm dan endoderm. Yang kedua ada eritropoietin yang merupakan faktor pertumbuhan yang bertugas untuk merangsang proliferasi sel. Yang ketiga ada trombopoietin berfungsi untuk merangsang proliferasi trombosit atau platelet. Yang keempat ada fibroblast growth factor untuk merangsang pertumbuhan sel epitel dan sel mesenkim. Yang kelima epidermal growth factor untuk merangsang pertumbuhan sel epitel dan sel mesenkim. Yang keenam ada nerve growth factor untuk pertumbuhan neurit dari sel saraf. Yang ketujuh ada GATA dan T-box yang merupakan faktor transkripsi yang dibutuhkan oleh lalat Drosophila untuk membentuk jantung. Yang kedelapan ada dekapentaglagik atau DPP yang merupakan suatu protein yang melakukan inhibisi untuk menentukan posisi ventral dari kelenjar ludah lalat Drosophila. Yang kesembilan ada molekul-molekul pengatur jaringan migrasi sel dari neural crest. Nah, sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator.